Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai noun clause connectors. Kita memasuki skill ke-9 dalam structure tuple ya. Nah, teman-teman yang perlu diingat, pada pertemuan ini berbeda dengan pertemuan sebelumnya. Kalau pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai connectors sebagai adverb, tapi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai connectors sebagai noun atau kata benda. Formulanya ada dua ya. Yang pertama, subjek dulu, verb, noun connector, subjek, verb. Ya. Kemudian yang kedua, noun connector, subjek, verb, verb. Ya. Jadi, untuk formula yang kedua ini hanya butuh satu subjek, tapi ada dua verb. Harus diingat, kali ini berbeda dengan pertemuan sebelumnya. Kalau ada dua subjek, ada dua verb. Ya. Di formula yang kedua ini khusus yang satu subjek. Kemudian, untuk non-konektor subjek verb ini adalah menjelaskan mengenai keterangan kata kerja ini. Ya. Jadi dia hanya sebagai penambah sekaligus menerangkan lebih dalam atau lebih detail mengenai verb atau kata kerja yang ditunjukkan. Nah, itu fungsinya non-konektor subjek verb di sini, di kotak ini. Nah, apa sajakah non-konektor itu? Yang pertama ada what, kedua whatever, ketiga when, keempat whenever, selanjutnya where, kemudian whether, why, how, ada if, dan jangan lupa ada that. Ya, that di sini juga masuk di pertemuan sebelum-sebelumnya. Lanjut ke contoh soal analisis. Yang pertama, I know when he will arrive. Subjeknya sudah ada, verbnya sudah ada, kemudian noun konektornya berupa when, subjeknya ada, verbnya juga sudah ada, will arrive. Nah, yang berwarna biru ini sebagai objek yang menerangkan verbnya. Ya. I know, ya, apa yang diketahui? Ya. Yang saya ketahui adalah ketika dia akan datang. Ya. Itu sebagai objek ya. Jadi fungsinya noun clause ini sebagai objek yang menerangkan verbnya ini tadi. Oke, contoh yang kedua. Subjeknya sudah ada, verbnya am, kemudian ada about di sini. Nah, about di sini adalah preposisi ya, yang pernah kita pelajari di skill-skill terdahulu mengenai preposisi. Jadi teman-teman tidak usah bingung kok tiba-tiba ada preposisi di sini ya. Itu sebagai pengecoh saja di sini. Jadi yang teman-teman harus konsenkan yaitu yang non-clause ya, yang berupa seperti ini. When, why, how, where, when, whenever, seperti itu. Di sini sudah ada konektor berupa when. Subjeknya he, verbnya will arrive. Ya, sudah. Setelah itu, di sini yang berwarna biru juga tetap sebagai objek yang berfungsi menerangkan verbnya tadi ya. Verbnya yang mana? Yang am. Ya. Oke, itu sebagai objek. Kita beralih ke kalimat ketiga yaitu sebagai subjek, di mana konektornya ada di awal. Ya. Maka dia hanya butuh satu subjek, dua verb. Ya. Satu subjek, dua
Satu subjek, dua verb. Di mana dia diawali oleh konektor when. Ya, konektor when, kemudian diikuti subjek si, verbnya sudah ada. Nah, langsung setelah verb dia akan verb lagi ya, berupa is di sini. Nah, itu adalah formula yang kedua. Nah, formula yang kedua. Oke. Ringkasnya, teman-teman, kalau ada konektor di tengah, maka dia akan berfungsi sebagai objek ya, yang menerangkan verb-nya. Nah, kalau dia konektornya ada di awal, maka fungsinya sebagai subjek. Ya. Karena subjeknya tadi hanya satu. Ya. Yang nomor 3 ini, subjeknya satu, ya. Maka dia akan berfungsi menerangkan subjek itu sendiri. Tidak ada penambahan keterangan untuk menerangkan subjeknya, tapi subjeknya berdiri sendiri. Ya, contohnya ini hanya butuh satu subjek. Oke, itu adalah penjelasan singkat mengenai noun clause. Juga jangan lupa teman-teman, kalau konektornya di tengah, maka dia sebagai objek, di mana formula yang digunakan adalah formula yang pertama, yaitu subjek verb, konektor, subjek verb. Untuk yang kedua, kalau konektornya di awal, maka dia sebagai subjek dengan formula yang kedua, yaitu konektor, subjek verb, dan verb. Oke. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.